bersama dengan Rara Kalesaran, tentu saja di Sonora Beauty. Boleh tahu nggak di sini problem-problem kulitnya apa sih yang sedang dialami saat ini oleh teman-teman yang lagi nonton? Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih. Aku sudah mendapatkan Oh ya, udah paket nyampe ini. ya? Terima Oh kasih iya, sudah nyampe, sampai thank paket you. dari Zuzu. Jadi nih sahabat Sonora, kemarin ya minggu yang lalu saya sudah ngobrol dengan Sis Nilam ya. Tapi di acara yang berbeda melalui on air waktu itu ya. Ada juga di YouTube kalau masih mau nonton boleh. Jadi di acara UMKM and Business Insight. Ini menarik karena Sis Nilam ini menginspirasi ya, karena siapa sih yang nggak tahu Kebab Baba Raffi ya kan. Nah ini Sis Nilam adalah the woman behind it gitu kan. Sampai akhirnya berubah nih, menggeluti bidang kecantikan yang mana sekarang menjadi sedang digandrungi banyak orang gitu ya. Batuk dikit. Baik, nah hari ini kita membahas mengenai kecantikan dan problematika kulit wajah. Tadi banyak Sis Nilam yang sudah ngomong problem saya adalah berminyak segala macam. Nah, sebelum kita ke sana gitu ya, pengen nanya dulu ke Sis Nilam nih. Sebenarnya kalau orang Indonesia tuh rata-rata apa sih problemnya? Ya, jadi kalau rata-rata kulit Indonesia memang karena kita ada di garis khatulistiwa, otomatis jadinya Hani nggak bisa minum ya, keselak nggak bisa minum nih. Kita lagi puasa. Ini lagi bisa, aku lagi bisa. Oh, lagi bisa sama kita lagi dapet. Ya, jadi memang kebetulan untuk yang namanya problem kulit Indonesia itu adalah biasanya kulitnya memang akhirnya cenderung kusam, cenderung gelap gitu ya, karena memang kita kan tinggalnya adalah di negara khatulistiwa, di mana kita berkelimpahan sekali dengan sinar matahari, which is good ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, sehat dengan vitamin D. Tapi memang efek sampingnya itu bisa membuat kulit menjadi lebih kusam gitu ya. Kemudian juga kulit akhirnya menjadi berminyak karena terpapar sinar matahari. Terus akhirnya kalau berminyak membuat jadi sebum gitu, dan akhirnya menjadi komedo yang biasanya akhirnya menghambat kulit-kulit kita di dalam pori-pori kulit kita. Nah, kalau itu terjadi akhirnya muncullah dengan yang kita sebut dengan jerawat ya kan. Nah, juga at the end of the day kalau terlalu sering terkena sinar matahari dan tidak menggunakan SPF, tapi memang menggunakan SPF pun juga tetap akan berpotensi untuk keluarnya flek-flek kulit karena terkena oleh sinar UV ya. Nah, tapi memang itu bisa di-prevent, bisa dikurangi dengan menggunakan SPF. SPF yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Kalau memang kita terpapar sinar mataharinya tinggi, sering intensitasnya, otomatis harus menggunakan SPF yang memang SPF-nya lebih tinggi gitu ya nilainya. Tapi kalau menggunakan SPF hanya di kayak ruangan atau yang kadang keluar sedikit-sedikit lah gitu ya, cuman hanya untuk menutupi cantik gitu. Nah, itu nggak apa-apa, tapi mungkin menggunakan SPF yang berkisar antara 10 sampai 15 sudah cukup ya, sekitar situ. Jadi memang at the end of the day kita harus tahu nih gitu kan kebutuhan kita apa, dan kebutuhan setiap orang tuh beda-beda. Kembali lagi kulit kita seperti apa tuh kan emang beda-beda ya. Ada yang kering, ada yang berminyak. Kalau berminyak tuh biasanya sering banyak di kegiatan luar. Kalau yang kering gitu ya, itu karena biasanya kita sering banget beraktivitas di dalam ruangan yang memang indoor atau ber-AC. Nah, itu biasanya kombinasi tuh munculnya, di sininya minyak, di sininya kering, ya kan? Biasanya begitu kan. Sini darah T gitu ya. Nah, kita juga harus menggunakan produk yang memang sesuai dengan kulit kita gitu, keluhannya apa. Jadi problematika kulit-kulit orang Indonesia itu emang rata-rata berminyak, kemudian berjerawat pada akhirnya ya. Kemudian juga flek gitu ya. Untuk kulit kering juga, nah kusam. Makanya sekarang banyak banget yang pengen glowing dong, pengen glowing gitu. Minggu lalu juga kita bahas mengenai kulit glowing, karena sekarang kayaknya semua orang pengen glowing, ya nggak sih? Aduh, masa resesi begini, dompet boleh resesi, muka nggak boleh resesi, harus tetap glowing, cerah ceria. Bener. Nah, ini Sis Nilam sendiri nih, waduh, ini kulitnya kayak 17 tahun ya? Ini juga kayaknya tiba-tiba sudah ada filternya. Gitu. Pakai filter, tapi entahlah ini alhamdulillah sesuai pahala masing-masing. Enggak juga. Cuman emang ini sih Mbak, kebetulan emang
rajin melakukan perawatan aja sih. Dan juga gini, mungkin kalau Mbak Roro sama saya usia berapa sih mbaknya? Rara, Rara, sorry Mbak Rara aku usia berapa? aku aku ya udah 30-an akhir lah gitu. Oh, oke, 27. Iya, 27. Iya 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 ya, boleh 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 boleh. Ya. Jadi memang Mbak Rara sama kayak saya berarti usianya mirip-mirip ya. Nah, kalau udah di seusia kita, itu memang yang paling penting adalah sebenarnya dari usia 20, itu kalau paling penting kita kan sudah mulai tuh muncul kerutan-kerutan halus di sini ya. Dan di garis ini banyak. Terus garis-garis mulut, karena kan biasa kita ketawa ya garis smile line ya. Nah, itu memang ya selain hanya kalau yang perlu yang basic ya, yang disarankan biasanya itu adalah tentunya ketika kita kan sering banget pakai make up seperti ini ya, karena entah ketemu orang, kemudian melakukan kegiatan online. Nah, itu biasa kita pakai make up, tentunya harus pakai untuk pembersih dulu nih, untuk membersihkan make up yang proper. Tidak cukup hanya dengan sabun saja. That's why harus menggunakan bisa micellar atau oil untuk membersihkan make up. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau bisa dengan menggunakan sabun ya kan. Jadi two step untuk membersihkan ya kan. Benar-benar bersih, ngerasa segar. Nah, kita mempersiapkan kulit dengan menggunakan toner muka. Ya, toner muka itu tujuannya adalah supaya kulit kita fresh, siap ya, dan kemudian membersihkan las terakhir untuk tersisa dari make up atau kotoran yang menempel di muka kita. Nah, ketika muka kita sudah siap, sudah ready, sudah segar dengan menggunakan toner, kita put biasanya serum seperti itu. Nah, ketika ditaruh serum, dan serum itu apa sih? Serum itu kenapa kok harus pakai serum gitu kan? Pertanyaannya. Tahan sis. Salah. Tahan sis. Tahan. Nanti kita akan menjelaskan mengenai serum. Tapi saya mau ngajak dulu nih untuk teman-teman yang gabung. Untuk 3 orang yang bertanya ya pada siang hari ini, ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya sis ya dari Zuzu Beauty. Yes. 3 paket ya, 3 paket hadiah dari Zuzu Beauty untuk yang bertanya. Nanti kita akan pilih yang beruntung ya akan mendapatkan hadiah gitu. Oke, lanjut nih. Tadi kan sudah dikasih pembersih dulu, kemudian ke setelah dibersihkan makeupnya dengan facial wash, kemudian juga toner. Sebelum ke serum, toner tuh tujuannya apa tadi, sis? Toner itu adalah untuk menyiapkan supaya keadaan muka kita itu supaya lebih fresh gitu ya. Jadi kan habis dibersihkan nih dengan micellar water atau dengan oil gitu ya, terus habis itu dengan sabun muka, supaya muka kita tadi kan sudah dihabisin tuh semuanya ya kan, kotorannya dan lain-lainnya, oilnya sudah habis, muka kita supaya lebih mempersiapkan keadaan muka untuk siap melakukan treatment. Nah, itulah fungsi toner. Menyegarkan, tapi juga membersihkan dan mempersiapkan keadaan kulit. Toner itu fungsinya. Nah, kemudian kalau sudah toner selesai, kita akan masuk ke serum dulu. Nah, urutannya adalah menggunakan skincare itu adalah yang paling cair sampai yang paling kental. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang namanya krim malam, krim mata itu kan adalah lebih kental ya. Nah, that's why kita pakai serum dulu, karena serum cenderung lebih cair. Jadi serum kita aplikasikan ke seluruh muka sesuai dengan problem kulit masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan saya ada jerawat nih. Kalau ada jerawat biasanya saya atau lagi mau haid ya, biasanya kalau perempuan lagi mau jerawat hormon gitu kan, ya. Bener, keluar hormon banyak gitu kan. Kita put misalkan nih acne serum gitu ya, supaya bisa menenangkan kulit. Nah, serum itu punya beberapa fungsi masing-masing. Biasanya ada yang menenangkan, ada juga yang untuk membuat bright ya. Bright bukan memutihkan, tapi yang membuat lebih cerah. Nah, jangan salah ya, banyak banget orang Indonesia pinginnya adalah putih. Pengen putih, benar. Yes, putih tinggi langsing, ada tiang listrik. Kita orang Indonesia listrik ya. Yes, kita orang Indonesia nggak mungkin putih gitu ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena emang kita pasti kena sinar matahari, kita pasti kena sinar UV ya. Dan kita justru bersyukur tinggal di Indonesia punya kulit yang eksotis. Itu kita harus bersyukur banget karena diri kita apa adanya kita terima. That's why, tapi kita nggak mau dong muka kita kelihatan kayak kusam. That's why kita nyebutnya adalah supaya kelihatannya bersih, kinclong, glowing, sehat. Nah, itu adalah dengan kita sebut brightening ya. Nah, ketika
ketika dengan menggunakan produk yang brightening, misalkan nih saya punya masalah brightening, saya aplikasikan, kemudian akan dibantu dengan yang namanya krim malam. Krim malam itu tujuannya untuk membuat kulit supaya lebih kenyal, lebih terdehidrasi, karena kan kulit itu perlu juga melembab ya. Dia tujuannya lebih untuk melembabkan dan memang juga tetap ada untuk membantu masalah kulitnya apa, seperti itu. Nah di pagi hari kita ulangi lagi tuh stepnya, pakai sabun ya kan, habis itu pakai toner, nah kemudian tapi pakai krim pagi. Nah krim pagi disarankan menggunakan yang ada kandungannya dengan SPF, karena memang nanti mau nggak mau kena sinar lampu, kena sinar matahari, itu tetap ada kandungan SPF-nya. That's why kalau bisa menggunakan SPF. Nah kemudian kalau memang mau ditambahkan serum, berarti serumnya adalah sebelum menggunakan krim pagi, karena tingkat kekentalan krim pagi lebih kental daripada serum. Seperti itu. Oh, serum tuh pagi juga bisa ya, Sis ya? Bisa ada juga. I see. Biasanya kalau acne disarankan adalah ke malam, tapi kalau brightening hanya untuk vitamin C atau melembabkan itu pagi juga bisa. Seperti itu. Oh, oke. Dan itu tadi harus setiap hari atau ada aturannya gitu? Aku pernah dengar sih kalau kayak yang dia tuh sifatnya mengeksfoliate atau apa sih sifatnya ya? Ada kayak scrubbing gitu, itu nggak boleh setiap hari, itu bener nggak sih, Sis? Bener banget. Jadi memang tergantung dari penggunaan, kan memang pasti ada caranya ya, bagaimana untuk penggunaan dari setiap yang namanya produk yang kita pakai. Nah kita harus pelajari itu, kita harus mengikuti dan kita pelajari dulu. Nah contohnya ya, kalau yang namanya bersifat brightening atau acne atau mengurangi kerut gitu ya, misalkan untuk tightening, it's okay, nggak masalah tiap hari. Tapi at the end of the day, yang namanya skincare itu adalah untuk merawat, ya kan? Dan itu perlu dilakukan secara berkala dan konsisten. Kalau makainya seminggu 2 kali, makainya sebulan 2 kali, ya jangan harap, duh kok kulitku nggak berubah-ubah ya, gitu. Nggak bisa. Yang namanya skincare itu adalah bagaimana kita membiasakan sebuah pola hidup gitu ya, untuk merawat dan menjaga kecantikan ataupun kesehatan tubuh kita. Itu hasilnya in long term gitu ya. Nggak bisa juga yang namanya kita berharap kayak at the end of the day ini pasti akan langsung putih dalam seminggu gitu. Nggak bisa. Kalau yang udah langsung putih dalam seminggu itu pasti menggunakan barang-barang yang berbahaya. Jadi kalau yang tadi kembali lagi kepada serum ya, kepada serum yang ataupun barang-barang yang tadi kita mention memang exfoliate atau apa, itu memang biasanya ada jangka waktunya, atau kalau enggak ada aturannya yang biasanya mengandung AHA BHA atau untuk mengelupas itu juga biasanya dibatasi seminggu per 3 atau 4 hari 2 kali seminggu gitu ya. Tapi juga kembali lagi, kulit kita itu sebenarnya sudah punya cara untuk mengelupas atau mengenyahkan, mengganti kulit-kulit yang sudah mati gitu ya. Nah cuman hanya perlu dibantu. Tapi kalau tiap hari itu dipaksa gitu, waduh ya bahaya juga. Itu nanti dalam jangka panjang akan sangat berbahaya. Seperti itu. Nah sekarang permasalahannya ya. Oke siap. Nah permasalahannya sih sekarang nih kan yang namanya skincare di Indonesia ini lagi booming ya. Banyak banget brand-brand yang bermunculan gitu kan. Caranya ini kan bingung nih ya orang. Aduh, yang ini bagus. Aduh, kayaknya ini bagus nih. Aduh, ini juga artis ini pakai, yang ini pakai. Aduh, bingung gitu. Nah, caranya gimana kita bisa memilih skincare yang aman? Yang pertama harus aman dulu dan sesuai dengan kita. Itu gimana sih? Tips-tipsnya. Jadi memang gini, di Indonesia itu alhamdulillah ya sekarang banyak banget produk lokal yang justru sangat ramah banget di kantong gitu ya. Tapi at the same time justru produk lokal ini yang justru lagi naik daun, karena memang diakuin banget produk lokal ini mengerti sekali tentang kebutuhan kulit kita gitu ya. Karena kan kita dulu, kalau zaman dulu ya, wah kita belinya adalah produk dari Eropa, beli dari Amerika gitu ya. Iya. Nah, yang terkenal tuh yang mahal-mahal, yang Advanced Night Repair gitu-gitu kan. Yes, benar. Tapi atau kalau enggak dari Korea. Udahlah mahal. Nah, udahlah mahal banget. Itu belum tentu cocok ya. Benar. Nah, yang satu hal yang kita harus tahu adalah ketika
kita membeli produk dari Amerika atau Eropa atau dari Korea, itu adalah produk yang di-create khusus untuk memang penduduk di negara tersebut. Belum tentu cocok dengan produk yang ada di negara kita, karena negara kita adalah negara khatulistiwa. Nggak bisa kita tropis pakai ya, night cream bener yang very oily dan sangat heavy pelembab gitu kan. Itu kan jadi muka kita jadi kayak ondel-ondel ya, jadi mukanya berminyak terus berat gitu. Aduh, kok muka kita very greasy gitu kan, terus kayak nggak enak gitu kan. Nah, kita harus ngerti dulu gitu ya. Nah, jadi ketika kita hidup di Indonesia, memang alangkah baiknya gitu kita membeli produk yang lokal, karena emang produk lokal biasanya sudah didesain khusus dengan, untuk penduduk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya pun lebih masuk kantong ya. Yang ketiga, banyak banget kok produk lokal sekarang itu yang lagi naik daun dan bagus ya. Nah, mungkin yang keempat adalah kita lihat aja reviewnya gitu. Kita lihat reviewnya gitu ya. Mungkin mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kantong kita ya kan. Semua produk mengedepankan ekstrak-ekstrak yang memang bisa membantu untuk kebutuhan dari wajah kita. Tapi kembali lagi kita harus pelajari satu-satu. Oh, yang ini adalah untuk anti-aging. Oh, yang ini adalah untuk membrightening. Oh, yang ini adalah untuk acne gitu ya. Nah, kita baca reviewnya, dan mungkin yang kelima adalah memang tahapannya mencoba gitu ya. Bisa mencoba, datang ke toko kalau emang ada tokonya, kita coba testing. Aduh, ini menyengat nggak ya untuk kulit saya? Kalau menyengat berarti mungkin kadar alkoholnya ketinggian gitu ya. Nah, atau kalau enggak, oh ini memang lembut banget nih sesuai dengan kulitku yang sensitif, bisa. Nah, jadi emang harus dicoba gitu ya. Atau kalau enggak, beli biasanya ada sampel test pack-nya gitu kan. Jadi orang bisa, oh aku pengen coba yang kecil dulu deh gitu. Jadi biar nanti takutnya kalau nggak cocok biar nggak waste gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi memang sekarang saya rasa at the end of the day produk lokal tuh lebih mengerti, harganya pun lebih masuk kantong dan gampang untuk dicari. Hidup produk lokal yang lebih mengerti Indonesia. Bener itu masuk akal banget, karena produk lokal pastinya memang khusus ya, membuat produk untuk kulit kita gitu ya, orang Indonesia. Saya setuju sih itu ya, daripada mahal-mahal udahlah kurang nampol juga di kulit gitu kan, malah jadinya rugi. Kita akan ke pertanyaan ya sis. Ini ada dari Pak Kusnadi nih sepertinya. Mau bertanya, saya kulitnya berminyak dan suka berjemur pagi. Untuk merawat gimana nih? Oke, iya. Jadi kalau yang namanya merawat ya Pak ya, kalau kulit pagi tentunya saran saya yang pertama adalah pakai SPF gitu ya. Kalau yang namanya kita sering berjemur, karena kalau pakai SPF ataupun pakai krim pagi biasanya yang sudah mengandung SPF, itu akan membantu banget untuk itu melindungi kulit kita dari tabir dari sinar UV ya, jadi itu mengurangi banget. Jadi nanti terbentuknya flek-flek, terbentuknya minyak yang berlebih dari kulit kita itu akan bisa di defense gitu ya, kita akan bisa lebih cegah. Yang kedua, kalau memang berminyak itu juga bisa melakukan treatment yang memang menggunakan the whole rangkaian full gitu. Contohnya dengan toner itu kan nanti juga akan membantu untuk mengurangi ya kulit kita supaya production untuk minyaknya berlebih gitu ya. Tapi juga nggak kering karena memang kita juga harus pandai memilih toner mana at the same time membantu untuk menyegarkan kulit kita tapi juga tidak membuat kering. Karena ada juga toner yang sangat keras dan itu kadar alkoholnya sangat tinggi, akhirnya bahaya juga untuk kulit kita jadi kering. Nah, jangan salah, kadang orang tuh pinginnya begini Mbak, kalau yang namanya kulit berminyak harapannya dia itu adalah kulitnya dibuat kering gitu kan, karena dibuat kering udah bersih nih kulit keset gitu kan, rasanya ntar nggak berminyak gitu kan. Tapi jangan salah, ketika kulit keset itu justru akan membantu kulit kita untuk lebih memproduksi minyaknya jadi lebih lagi, karena kulit tuh punya defense mechanism ya. Kalau kulitnya kering tentunya dia akan memproduksi minyak supaya lebih lembab, jangan sampai kulitnya rusak atau gimana, tapi at the end jadinya kan menjadi sebum dan kemudian menjadi jerawat, bener kan? Nah, jadi yang paling penting di sini adalah menggunakan the whole rangkaian, yaitu krim malam dan krim pagi. Karena krim malam dan krim pagi
itu dia memberikan mengurangi dehidrasi untuk kulit, memberikan kelembapan sehingga kulit ketika lembab, dia akan mengurangi untuk produksi oilnya. Jadi kulit kita menjadi tenang, menjadi balance, dan tidak menjadi oily lagi seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah ini ya, jelas ya Pak Kusnadi, ini luar biasa penjelasannya loh. Kak Jeffrey, aduh, kok pada bisa kayak ABG gitu wajahnya ya katanya. Terima kasih loh Kak. Ya ini ada dari Amaki. Skincare cowok cuma pakai sabun cuci muka sama sunscreen nggak apa-apa ya Kak? Gimana tuh? Kalau cowok pakai serum, pakai moisturizer, boleh nggak sih pakai toner gitu? Boleh dong, hari gini nih ya Mas, yang namanya cowok atau cewek itu nggak ada perbedaan, karena at the end of the day itu adalah bagaimana kita merawat diri kita. Contohnya, makan sehat, apakah itu hanya untuk cewek karena untuk diet? Tidak kan. Zaman sekarang semua orang sudah punya awareness bahwa bagaimana kita untuk merawat diri kita. That's why sama, untuk merawat diri itu tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar. Itulah pentingnya rangkaian untuk yang namanya skincare ya. Skincare, merawat dari kulit kita. Nah, yang paling penting adalah dari cowok. Memang tadinya suami saya tuh juga pakainya cuma sabun muka aja deh, yang penting bersihin untuk kotoran muka gitu kan. Kalau cowok mikirnya gitu ya, biar seger. Yang kedua, pakai SPF gitu kan, karena memang as simple as ya udah melindungi muka, pokoknya dari sinar matahari agak terlindungi. Tapi sebenarnya kadang kalau kita melihat cowok itu kan banyak banget yang mukanya tuh jadi kayak oily gitu kan. Nah, itu karena memang kadang kulitnya kering. Nah, ketika kering yang saya bilang tadi, akhirnya akan memicu kelenjar-kelenjar minyak untuk memproduksi minyak lebih lagi untuk melembabkan muka. Tapi akhirnya mukanya jadi jerawat, ya kan? Waduh, jadi itu jadi kayak udah rangkaian yang mukanya jadi sensitif, sangat berjerawat, berminyak. Nah, that's why pentingnya untuk memakai the whole rangkaian supaya kulit kita itu menjadi balance, menjadi tenang, dan juga lebih terlindungi dan lembab. Nah, itu pentingnya dari sebuah rangkaian itu memang sudah ada kegunaan masing-masing dari produknya supaya kulit kita itu tetap bisa balance dan memproduksi minyak tidak berlebih. Tentunya kita perlu minyak ya, tetap namanya muka nggak mungkin muka kita keset gitu, nggak ada pori-pori, putih, kelalat, main celok aja licin gitu, nggak mungkin gitu. nggak mungkin ya. Tapi at the end of the day perlu banget untuk menggunakan the whole rangkaian sebagai cara kita untuk merawat kulit kita seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Estinami Koraso. Ini jangan lupa ya, untuk yang bertanya ada 3 hadiah loh disediakan dari Zuzu Beauty. Kak, selain cuaca bisa nggak sih makanan juga berpengaruh? Tipsnya apa? Caranya untuk memilih produk yang tepat untuk segala jenis kulit? Ya, kembali lagi memang kita itu kan punya preference ya masing-masing gitu ya, masing-masing. Jadi memang at the end of the day semua orang itu punya kecocokan dan memang alergi masing-masing. Nah, itu that's why harus dicocokkan dulu. Nggak ada yang namanya skincare itu cocok untuk semua jenis kulit, nggak ada gitu ya, karena kan setiap kulit punya problem masing-masing. Benar banget kalau tadi dibilang kadang ada orang yang tergantung dengan cuaca gitu. Itu mungkin benar juga, karena mungkin bukan cuaca ya, mungkin lebih ke tempat dia tinggal atau tempat dia hidup gitu ya hari-hari. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau orang lebih sering di luar gitu ya, mungkin gini, kalau orang sering gini, kayak kemarin deh, saya baru dari Gresik ya. Di Gresik itu banyak banget orang yang kerjanya itu di tambak, di lapangan. Nah, tentunya kalau di lapangan tentunya harus pakai SPF yang very high gitu ya. Dan juga tentunya menggunakan mungkin pelembab muka, tapi juga pelembab muka yang sangat soft dan gampang menyerap. Jadi kalau dipakai keluar nanti nggak yang berat banget, terus habis itu kena matahari, waduh minyak-minyak nggak karu-karuan ya kan. Nah, jadi mungkin nanti memang harus melihat dulu kandungannya apa, disesuaikan dengan keadaan kulitnya dan kebutuhan masing-masing. Mungkin juga kalau kita tinggal di pegunungan atau mungkin di tempat yang iklimnya lebih sejuk gitu ya, kadang karena dingin cenderung kering, otomatis kita perlu
pelembab yang pelembabnya itu agak lebih tebal gitu ya, lebih kandungannya lebih rich, lebih moisturize gitu kan. Nah itu supaya kulit kita lebih terlindungi dalam jangka waktu yang lebih lama dan memastikan kebutuhan air atau kelembapan kulit kita itu terpenuhi seperti itu. Harus disesuaikan. Mantap. Mantap kali loh, ini kayak lagi sekolah skincare ya kita ya. Luar biasa. Kemudian juga ada dari Citra. Kalau kondisi kulit normal to dry, membersihkan muka dengan micellar water, kemudian sabun, terus pakai toner, makin tambah kering nggak ya, Kak? Yes. Mungkin yang dikhawatirkan itu kalau yang namanya kulit kering ya, itu biasanya adalah ini apa namanya, sabunnya itu kadang bahannya itu keras atau membuat kulit keset. Nah, harus dicari sabun yang memang sangat lembut ya, dan juga at the end of the day hasilnya tidak kesat ya, nggak seperti narik gitu ya, tapi at the end of the day juga melembabkan. Itu juga ada sabun muka yang seperti itu. Nah, mungkin bisa dicari sabun muka yang memang mungkin mengandung seperti olive oil, mengandung juga untuk lidah buaya, aloe vera. Nah itu juga nanti hasilnya tidak membuat kulit itu seperti keset dan benar-benar menghilangkan semua kandungan kelembapan dari muka kita. Dan juga toner pun sekarang bermacam-macam ya. Toner itu banyak banget toner yang memang keras gitu ya, mungkin kerasa banget kayak menyengat gitu kan. Nah itu biasanya kalau toner yang seperti itu adalah memang yang lagi treatment untuk kulit berjerawat. Tapi kalau kulit kita memang ternyata masalahnya adalah kering, ada juga toner yang memang hanya untuk mempersiapkan keadaan kulit, tapi at the same time itu juga melembabkan. Nah kebetulan di Zuzu kita punya banget toner yang mengandung aloe vera dan juga yambin extra. Nah itu memang menyiapkan keadaan kulit kita, tapi at the same time tidak menyengat, dan itu very soft, dan memang kandungannya adalah cocok untuk orang yang kulitnya alergian dan sensitif. Jadi itu sangat cocok sekali seperti itu. Oke, kita akan ke pertanyaan terakhir sebelum nanti kita pengen tahu di Zuzu Beauty itu ada apa aja rangkaiannya. Penasaran loh. Ini dari Rita News 05. Untuk produk mencerahkan, berapa lama pengaruhnya pada tubuh kita? Apa semakin tinggi SPF semakin berbahaya atau bagaimana? Silakan. Iya, kembali lagi yang namanya produk yang sudah mendapatkan label BPOM ya, the true BPOM, itu memang perlu waktu ya. Kembali lagi, perlu waktu berapa lama tidak bisa dipastikan, karena memang kembali lagi kepada keadaan kulit kita dan seberapa rajin adalah kita untuk konsisten dan melakukan treatment itu ya kan. Nggak bisa yang namanya aku rajin makan jus gitu, aku turunnya berapa kilo ya, itu kan nggak bisa. Tergantung lagi memang keadaan badan kita dan orang tuh masing-masing ya. Tapi semakin kita rajin, semakin kita konsisten menjaga makan dan pola hidup, itu akan berimpact lebih cepat. Nggak bisa ya skincare itu hanya untuk pakai skincare udah pasti nanti aku akan glowing tanpa jerawat atau bagaimana. Kembali lagi dipengaruhi oleh pola makan, karena di badan kita itu ada dari dalam dan ada juga dari luar ya. Nah kalau pakai skincare sendiri rata-rata itu sudah mulai memberikan impact setelah 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah mulai kelihatan gitu ya. Kulitnya akan produksi minyaknya berkurang gitu ya. Kemudian kalau misalkan ternyata dia minyaknya berlebih karena rajin menggunakan night cream dan krim pagi gitu ya, itu akan mulai kelihatan. Tapi biasanya akan maksimal setelah 2 bulan. Nah setelah 2 bulan itu biasanya sudah akan kelihatan hasilnya dengan lebih maksimal ya. Apakah dia punya acne problem atau punya kulit kusam, itu sudah mulai akan kelihatan perubahan seperti itu. Oke, baik. Nah ini tadi aku habis buka-buka nih Instagramnya Zuzu Beauty Official ya. Cantik sekali loh ini, tonnya, warna-warnanya. Ini apa aja yang ada di Zuzu Beauty Official? Sis Nilam, ini sejak kapan sebenarnya Zuzu Beauty? Iya, jadi memang Zuzu Beauty sendiri kita sudah berjalan kurang lebih, jadi kita tuh sebenarnya baru aja launching Mbak 1,5 bulan yang lalu, baru aja. Wow, baru banget. Kita baru banget, dan memang ya, tapi memang kalau yang namanya kan kebetulan
kebetulan saya kan masuk di dunia skincare ya. Skincare ini kurang lebih memang perlu waktu persiapan lama. Jadi kita tuh sebenarnya udah mulai berdiri itu dari Oktober 2020. Memang takes time sekitar Tahun 5 lalu bulan ya. untuk persiapannya. Tapi memang dari Oke. Zuzu Beauty ini sendiri kita ada 2 jenis ya. Pertama Ha-ha. adalah rangkaian produk untuk acne, satunya adalah rangkaian produk untuk brightening gitu ya. Ada 2 nih. Orang punya masalah apa gitu kan. Nah, yang kedua nanti itu kita juga ada 3 serum ya. Selain kalau yang basic kit itu kita ada facial wash, ada toner, ada krim pagi dan juga krim malam. Kita juga ada 3 rangkaian serum. Serumnya sendiri ada serum brightening, serum untuk orang yang acne, jerawatan gitu ya. Ada juga untuk dark spot. Nah, tadi kalau orang Indonesia itu biasanya masalahnya kan dark spot ya. Either karena sinar matahari ataupun karena biasanya bekas jerawat nih. Jerawat sudah mulai kering, wah ini bekas kan. Nah, kalau seperti itu bisa menggunakan dark spot. Kalau mukanya pengen cerah, secerah masa depan gitu, nah bisa pakai serum brightening gitu ya. Kalau ternyata berjerawat bisa menggunakan serum acne. Oke. Jadi ini rangkaiannya juga lengkap ya, dari mulai apa aja nih? Rangkaiannya Dari mulai membersihkan kulit, kemudian mempersiapkan kulit supaya siap dimasuki oleh rangkaian perawatan, ya kan? Dengan menggunakan toner, ada krim paginya ya yang sudah mengandung SPF, ada krim malamnya yang bertujuan untuk memberikan kelembapan kepada kulit, dan juga ada serumnya yang membantu untuk menyelesaikan semua permasalahan kulit. Tapi memang kita hanya ada 3 serum untuk sementara di awal, nanti kita akan grow lebih banyak lagi untuk rangkaian produk kita. Itu ada krim malam, ada dark spot ya, ada acne dan juga ada brightening untuk mencerahkan. Nah, ini ada yang nanya, bisa dibeli di mana, Kak? Iya, cari aja. Kita ada di online ya, bisa di Instagram Zuzu Beauty Official. Zuzu Beauty Official. Iya, Zuzu Beauty Official. Atau kalau enggak bisa dicari di Tokopedia atau di Shopee. Kita sudah ada lengkap. Oh, ada cari juga toko yang terdekat dengan tempat Anda ya. Nanti itu bisa langsung dicari di sana. Oke, baik. Hari ini kan online ya, Mbak. Hari gini online semuanya. Udah langsung diantar sampai rumah ya. Dan jangan lupa ini juga BPOM certified ya. BPOM certified, kita purely BPOM. Dan hati-hati ya, soalnya gini Mbak, sekarang tuh banyak banget produk di luar sana ya. Tulisannya BPOM, yes BPOM, tapi they are mixing the product gitu ya. Ada yang BPOM yang dijual, tapi di belakangnya ada yang non BPOM yang mengandung hidrokinon, pemutih yang berbahaya. Dan saya kalau dipakai seminggu dipakai langsung kinclong. Yang tadi saya bilang lalat aja nemplok langsung kepleset gitu kan. Ya kan, tanpa pori-pori. Wah, itu yang bahaya ya, karena ya sejatinya kulit kita seperti ini ya seperti ini, nggak bisa yang namanya tiba-tiba tanpa pori-pori terus kinclong, yang kinclong banget itu malah berbahaya. Dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan cancer, bisa menyebabkan tubuh kita bahaya lah. Itu jangan. Dan mungkin sudah banyak ya sekarang saya rasa influencer seperti dokter yang juga benar-benar garis keras berbicara tentang bahayanya produk-produk skincare yang menggunakan zat-zat yang sudah dilarang oleh pemerintah seperti itu. Baik. Aduh, kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai Zuzu Beauty ini bisa langsung aja ke Instagramnya Zuzu Beauty Official ya. Di sana sudah jelaskan ya, sis, ini apa namanya, produk-produknya apa aja, segala macam penjelasannya sudah ada pasti ya. Iya, benar. Lengkap banget sih, bisa dicek aja di Instagram, dan juga kalau mau beli bisa di Tokopedia dan juga di Shopee, sudah ada. Lengkap. Siap. Nah, sekarang sambil saya memilih pemenang ya, Sis Nila boleh memberikan tipsnya atau pesan-pesannya kepada sahabat Sonora yang menyaksikan live kita siang hari ini, silakan. Iya, jadi buat teman-teman ini yang memang sekarang nih lagi mukanya bermasalah gitu ya, kegalauan kita kan adalah sebenarnya, aduh produk apa sih yang cocok gitu ya dengan kulit saya. Nah, kalau saya sarankan paling praktikal sebenarnya sekarang itu adalah banyak banget kok produk yang sudah beredar. Yang pertama
pertama, harganya sangat terjangkau. Yang kedua, gunakanlah produk Indonesia. Kenapa? Karena kalau produk Indonesia tentunya akan lebih mengerti keadaan kulit untuk masyarakat Indonesia. Ya, memang sudah didesain khusus untuk masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, yang pasti harus diperhatikan banget ya untuk yang namanya kandungannya apa gitu ya. Yang sesuai, apakah berminyak, apakah itu untuk kulit kering, ataukah itu untuk berjerawat, ataukah untuk kulit kusam. Dan tentunya pilih-pilih produk yang memang tidak menyengat tapi juga at the end of the day itu sangat ramah untuk kulit kita ya. Karena kalau makin keset, makin kering itu bahaya ya. Keset tuh bukan makin bagus ya. Jadi yang tetap menjaga dehidrasi dari kulit kita. Yang keempat, cari produk yang benar-benar ber-BPOM. Itu sih, yang BPOM murni ya, karena banyak banget di luar sana produk-produk BPOM banyak yang memang itu, maaf kita sebutnya oplosan. Nah itu yang berbahaya ya, karena kalau oplosan otomatis iya memang impactnya cepat, tapi at the end of the day jangkau panjangnya itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Jadi untuk smart people ya, harus smart memilih produk untuk kebutuhan diri kita. That's why text time kemarin ya dari 2020 ke 2021 karena ada proses BPOM dan sebagainya ya sis ya. Yes, benar banget. Oke, baik. Kita panjang banget ada BPOM, terus bener-bener dicek itu formulanya apa aja, bahkan sampai bungkusnya juga dicek, bahkan juga harus mencantumkan this is we are proud locally ini Indonesian product. Wow, jadi kita sudah bisa percayalah dengan Zuzu Beauty ini. Saya akan umumkan siapa yang mendapatkan hadiah paket dari Zuzu Beauty. Selamat untuk Estina Mikoraso, kemudian juga Citra Stella, ya. Kemudian juga Rita News 05. Silahkan bisa DM aja langsung ke Instagramnya Zuzu Beauty ya, untuk mengirimkan nama sesuai KTP dan alamat ya. Citra _Stellau, Rita News 05, dan juga ada Estina Mikoraso. Terima kasih sekali waktunya. Terima kasih banyak Mbak Rara. Sukses untuk Zuzu Beauty. Semoga cocok ya Zuzu produk ya. Nanti dikabarin. Amin. Aku pasti akan mencoba dan akan repurchase ya kan. Udah gak sabar mau unboxing. Terima kasih. Sehat selalu Sis Nilamba. Terima kasih. Dah.